Segala sesuatu kebaikan yang kamu lakukan, kata Allah, maka itu akan kembali kepada dirimu. Begitupun sebaliknya, segala bentuk perbuatan maksiat, kezoliman, perbuatan dosa, maka itu pun kembali kepada dirinya sendiri. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama dapat mewujudkan salah satu bentuk ketaatan kita kepadanya, yakni melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Insya Allah apa yang selama ini kita jalankan dan kita lakukan, khususnya pelaksanaan ibadah sholat Jumat pada hari ini, senantiasa mendapat limpahan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya yang sampai saat ini masih tetap istiqamah, komitmen, konsisten dalam menjalankan syariatnya. Insya Allah pada satu saat nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, khatib tidak pernah bosan-bosan untuk terus mengajak, berwasiat, khususnya kepada diri khatib sendiri, umumnya kepada seluruh para jamaah. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yang membangkitkan semangat kita di dalam menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan keseharian kita, baik suasana senang, suasana sedih, kaya, miskin, sehat, sakit, sukses dan gagalnya, itu merupakan cerminan dari apa yang telah kita jalankan, kita lakukan di dalam keseharian kita. Karena seluruh rangkaian hidup kita tidak lepas
dari perbuatan amalan yang telah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, menjelaskan dengan firman-Nya. Seperti pada surat An-Nahl di ayat 97, Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Barang siapa yang berbuat baik, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kehidupan yang layak, yang pantas, yang bahagia, yang tenang, yang thayyib. Bahkan Allah akan memberikan balasan yang jauh lebih baik daripada apa yang telah dia kerjakan. Shadaqallahul azim. Dengan tegas dan begitu jelasnya Allah memberitahu kepada kita bahwa kehidupan kita ini tergantung pada amalan-amalan yang telah kita lakukan. Besar maupun kecilnya, apapun bentuknya, segala kebaikan, segala amalan, pekerjaan yang kita lakukan itu bukan untuk kepentingan orang lain, tapi semua adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Di dalam surat dan ayat yang lain Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Segala sesuatu kebaikan yang kamu lakukan, kata Allah, maka itu akan kembali kepada dirimu. Begitupun sebaliknya, segala bentuk perbuatan maksiat, kezoliman, perbuatan dosa, maka itu pun kembali kepada dirinya sendiri. Jadi enggak ada lagi kaitan dengan orang lain. Kalau dengan amalan perbuatan yang kita lakukan lalu orang lain merasakan dampak daripada kejelekan itu adalah biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada dasarnya segala apa yang telah kita kerjakan, yang telah kita lakukan, itu akan kembali kepada si pelaku itu sendiri, yakni diri kita, bukan kepada orang lain. Oleh karena di saat kita melihat orang sukses, nggak boleh kita iri. Kesuksesan bukan karena kita, tapi karena perbuatan mereka, tapi karena amalan mereka. Yang ada justru kita bagaimana bisa mencapai kesuksesan sebagaimana orang lain pun bisa sukses. Dengan apa? Lakukan satu amalan, perbuatan, pekerjaan yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ Allah pun akan memberikan kesuksesan sebagaimana orang lain pun sukses. Kalau dalam keseharian kita mungkin secara ibadah mahdoh kita boleh dibilang di tengah lingkungan masyarakat kita yang paling berprestasi, ke masjidnya paling rajin, sholatnya paling tekun dan terlihat paling khusyuk, zikirnya pun paling lama. Tapi kenyataan di dalam kehidupannya itu beda dengan orang-orang lain. Mungkin orang yang tidak terlihat secara ibadah berprestasi, secara hidup ekonomi dia lebih mapan, di dalam keluarga terlihat lebih harmonis dan lebih bahagia, terlihat lebih tenang. Tapi kenapa saya, orang yang dikatakan lebih baik ketimbang yang lain dalam ibadah kepada Allah, ketekunan dalam ibadah, ketekunan di dalam berzikir, terlihat orang yang paling lebih bagus, lebih baik, tapi ternyata dalam kehidupan sangat jauh berbeda dengan orang-orang yang tidak terlihat prestasinya. Kita lupa ada satu pekerjaan yang lain yang belum kita lakukan,
Ada satu amalan yang telah kita tinggalkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam firman-Nya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimud dillah aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas, ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Kami telah timpakan kepada manusia dimanapun manusia itu berada, kecuali kata Allah orang yang menjaga kedua hubungan dengan harmonis. Yang pertama adalah hablum minallah, dia jaga hubungan harmonis kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia menunjukkan prestasinya ibadah di hadapan Allah, tekun di dalam berzikir ibadah kepada Allah, berlama-lama berdiri melaksanakan sholat. Di tengah-tengah orang tidur dia bangun di malam itu, di sepertiga malam dia menangis akan kesalahan dan dosa-dosanya, mohon ampunan kepada Allah. Kemudian yang kedua, walaupun dia penuh semangat di malam hari ibadah kepada Allah, tekun ibadah kepada Allah, tapi dia berusaha menjaga untuk hubungan baik kepada sesama umat manusia. Karena wujud realisasi refleksi ketaatan seseorang, amal ibadah kepada seseorang adalah sejauh mana dia mampu berinteraksi di dalam kehidupan sesama umat manusia. Ini yang kita lupa. Di balik ketekunan kita ibadah, terkadang kita tidak peduli dengan tetangga kita. Mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan, yang mengalami kelaparan. Kita tidak tahu. Kalau bukan karena mereka datang ke rumah kita mengeluh akan keadaannya, kalau bukan karena datang ke rumah kita mereka ceritakan tentang permasalahannya, kita tidak pernah tahu. Kenapa? Karena kita hanya sibuk mementingkan kehidupan diri kita sendiri, menjaga ketekunan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara kita lupa terhadap kewajiban kita sesama umat manusia. Padahal wujud daripada ketaatan kepada Allah, amaliyah kepada Allah adalah bagaimana hubungan kita sesama umat manusia. Sebagaimana baginda Rasul menegaskan di dalam salah satu sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan seseorang itu beriman kepada Allah dan Rasulnya sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Di dalam sabda yang lain beliau pun menegaskan, khairun nas anfa'uhum linnas, wallahu fi auni abdi ma kana abdi fi auni akhihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik manusia, sampai 3 kali beliau mengucapkan kalimat itu, adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Demi Allah, Allah akan memberikan pertolongan, bantuan kepada seorang hamba yang mau peduli dengan orang lain. Disinilah pentingnya amalan. Di dunia bisa memberikan kebahagiaan. Bahkan lebih jauh daripada itu, kata Allah, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dengan amal perbuatan yang telah kita lakukan, kita tunjukkan prestasi kita di hadapan Allah yang disebut dengan ibadah mahdoh. Dan kita tunjukkan kita prestasi ibadah kita antar sesama umat manusia, yaitu ibadah ghairu mahdoh, hubungan antar sesama umat manusia, maka Allah akan memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang telah kita lakukan, yang kita kerjakan di muka bumi ini. Begitupun di saat kita ingin bertemu dengan Allah, maka amalan pun yang menjadi acuannya. Allah tegaskan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat 18 di ayat 110, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal shalihan la yusyrik billah, ila akhir ayat. Barang siapa yang ingin ketemu dengan Allah, maka hendaknya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan dia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita sibukkan diri kita dengan apa? Dengan melakukan berbagai macam amalan-amalan kebaikan kita, baik itu
itu hubungan kita amalan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun amalan-amalan perbuatan-perbuatan kita antar sesama manusia. Inilah yang akan mengantarkan kita baik di dunia maupun di yaumil akhir, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi firhamhum wa anta arhamur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعداءنا وأعداءك وأعداء الدين. اللهم انصر لإخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر لإخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر لإخواننا المجاهدين والمستضعفين في كل زمن وفي كل مكان. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم عافنا في بدننا. اللهم عافنا في سمعنا. اللهم عافنا في بصرنا. لا إله إلا أنت. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين المهاجرين والأنصار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni adhkurkum washkuru ala ni'ami yazidkum was'alhu min fadlikum wa yakbar aqimis shalah.